Setelah masuk ke aplikasi Microsoft Access, kita memilih file database yang telah dibuat. Di sini pada tampilan awal sudah terdapat makro yang otomatis berjalan ketika file database dibuka. Ini hanya bersifat rules. Di sini bisa dilihat dari database toko peminjaman kaset album, terdapat 4 tabel, 1 queries, 4 forms, 1 report, dan 3 makros. Nah, di bagian tabel pertama itu ada tabel penyanyi yang punya 2 field, yaitu ID penyanyi dan nama penyanyi. Di sini tipe data dari ID penyanyi dan nama penyanyi ialah short text, tapi ID penyanyi kita pakaikan input mask, sedangkan nama penyanyi kita tidak pakaikan input mask. Berikutnya ada tabel album. Nah, di tabel album ini terdapat 3 field, yaitu ID album, nama album, dan ID penyanyi. Ketiga-tiganya punya tipe data short text, tapi di bagian yang ada ID-nya itu dipakaikan input mask. Kemudian di tabel berikutnya ada di tabel pelanggan yang punya 4 field, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan WhatsApp. Di mana ID pelanggannya sama, kita tetap pakaikan input mask, nama pelanggannya short text, kemudian tipe data dari email ada hyperlink, dan WhatsApp dia juga short text. Kemudian tabel terakhir adalah tabel peminjaman yang berisi 5 field, yaitu ID peminjaman, ID pelanggan, ID penyanyi, ID album, dan juga tanggal peminjaman. Keempat-empat ID ini punya tipe data short text yang dilengkapi dengan input masknya masing-masing, dan juga pada tanggal peminjaman ini kita menggunakan tipe data date or time. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke queries, kita lihat terlebih dahulu hubungan ataupun relationship yang terjalin di antara tabel-tabel berikut. Nah, di sini sudah terdapat 4 tabel tadi, yang mana tiap-tiap dari primary key pada tiap tabel itu dihubungkan ke tabel peminjaman. Namun di tabel peminjaman ini juga punya primary key-nya sendiri, yaitu ID peminjaman. Jadi primary key yang dari tabel lain ketika masuk ke tabel peminjaman ini dia menjadi foreign key. Baik, selanjutnya kita lanjut ke query, yaitu query peminjaman. Yang mana di sini terdapat 7 field, yaitu ID peminjaman, nama pelanggan, nama penyanyi, nama album, tanggal peminjaman, email, dan WhatsApp. Yang mana field-field ini berasal dari beberapa tabel yang berbeda yang sudah terhubung di tabel relasi. Kita coba terlebih dahulu apakah terhubung antara tabel-tabel ini dengan query. Kita klik tabel peminjaman, kita buat peminjaman baru, masukkan ID pelanggan yang sudah terdaftar di tabel pelanggan. Kemudian kita masukkan lagi juga ID penyanyi dan ID album yang sudah terdaftar di tabel asalnya. Dan kita masukkan juga tanggal peminjamannya. Nah, di sini kita akan melihat apakah data yang sudah kita input pada tabel peminjaman akan langsung terhubung ke query peminjaman. Nah, kita buka kembali tabel peminjaman. Di sini kan yang data yang kita input adalah M007. Kita lihat di queries. Ini sudah terdapat ID peminjaman M007, dia sudah masuk. Jadi sesuai dengan ID pelanggan, ID penyanyi, ID albumnya di sini. Baik, kita lanjut ke bagian form. Di bagian form ini terdapat 4 form, yaitu form album, pelanggan, peminjaman, dan juga form penyanyi. Form ini berfungsi sebagai media untuk menginput data baru. Kita ambil contoh untuk tampilan form, yaitu form pelanggan, yang mana dia terhubung dengan tabel pelanggan itu sendiri, agar kita bisa menginput data tanpa kesalahan. Sebagai contoh, ini ID pelanggan P001 atas nama Zeniba. Data dirinya sebagai berikut, dia dilampirkan tabel peminjaman supaya kita dapat mengetahui dia sudah berapa kali meminjam, ID peminjamannya apa, album dari artis siapa yang dia pinjam, dan juga tanggal peminjamannya. Nah, sebagai contoh, kita akan menggunakan form ini dalam menambah data atau record untuk tabel pelanggan. Kita klik button tambah data, terus kita masukkan ID pelanggannya. Sebagai contoh, P004, kemudian nama pelanggannya kita isi dengan kita kemudian klik simpan data. Nah, kita lihat di bagian tabel pelanggan
Tapi sebelumnya kita close dulu dan kita buka kembali. Nah, di sini bisa terlihat sudah terinput data pelanggan baru atas nama Carmelita dengan ID pelanggan P004. Nah, itu untuk form pelanggan. Apabila kita mau tambah misalnya data atau record di bagian tabel album, kita bisa langsung menambahkan data seperti cara tadi, namun harus diperhatikan bahwa album yang ditambahkan merupakan album dari penyanyi yang sudah terdaftar di tabel penyanyi. Apabila album yang didaftarkan merupakan album dari penyanyi yang belum terdaftarkan di tabel penyanyi, maka sebelum menginput data melalui form album, kita terlebih dahulu harus menginput data baru dari si penyanyi tersebut di form penyanyi. Seperti itu, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data. Nah, itu dari form. Selanjutnya kita beralih ke bagian report, yaitu report peminjaman yang merupakan hasil akhir dari penginputan data pada query peminjaman. Di sini kita bisa juga melihat bagaimana formatnya ketika akan di-print. Di-print preview seperti ini ketika dia akan di-print. Lalu kita lanjut ke bagian makro pada database toko peminjaman kaset album. Di sini terdapat 3 makro. Yang pertama auto exec, makro close all, dan makro delete. Nah, makro auto exec ini merupakan makro yang langsung berjalan ketika file database terbuka. Nah, selanjutnya makro close all yang berfungsi untuk menutup semua window yang ada di sini. Di sini terdapat beberapa windows yang mana kalau kita tutup secara manual itu cukup repot, sehingga kita menggunakan makro close all untuk menutup semuanya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Nah, semua jendela langsung tertutup secara otomatis dalam satu ketukan. Baik, kita lanjut ke makro berikutnya, yaitu makro delete. Di sini kita menggunakan makro if dengan sintaks message box yang berisikan perintah yang diinginkan. Penggunaan dari makro ini bisa kita implementasikan ke dalam form, sebagai contoh di form pelanggan. Karena aksi yang diinginkan adalah delete, jadi kita pergi ke design view terlebih dahulu. Kemudian kita ke button delete atau tombol delete. Di sini kita klik, kemudian pada property sheet ini ada menu event. Kita pilih event, kemudian di bagian on click kita pilih makro apa yang ingin kita jalankan pada tombol ini ketika kita mengklik tombol ini. Sebagai contoh, saya ingin menghapus record dari pelanggan dengan ID P004 atas nama Carmelita. Kita klik hapus data. Di sini muncul message box yang berisikan apakah Anda yakin menghapus. Kita pilih yes. Nah, di sini dia sudah terhapus. Kita lihat di bagian tabel pelanggan apakah dia sudah terhapus atau belum. Nah, pada tabel pelanggan yang tadinya atas nama Carmelita dengan ID pelanggan P004 itu ada, karena sudah dihapus melalui form, sehingga dia juga langsung terhapus di bagian tabel. Baik, kita gunakan lagi makro close all untuk menutup semua jendela yang telah terbuka. Nah, itu dia pemaparan dari database yang telah kelompok saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.